Kali ini kita mau bahas mobil yang bakal berangkat ke Indonesia Timur besok ya. Besok banget pagi. Yang terakhir 7 bulan yang lalu kita ketemu bikin konten bareng, mobil standar ya. Standar ting-ting. Warna hitam, baru keluar dari dealer berapa hari? Kayak waktu itu seminggu sih. Dan sekarang 7 bulan setelahnya sudah berubah banyak sekali. Sudah jauh dari kata standar ya. Dan ini beneran besok pagi guys. Jadi ketika video ini tayang, dibikin, besok pagi jam 5 pagi dia bakal berangkat. Langsung menuju ke Pulau Rote, titik paling selatan Jadi Indonesia. kurang dari 12 jam. Yes. Kurang dari 12 jam nih dia bakal berangkat memulai rutenya ke Rote. Berapa lama? 1 bulan seminggu lebih lah. Dua mobil yang yang 7 Hilux. orang. Hilux sama GWM Tank 300. Cuman GWM Tanknya kebetulan orangnya belum bisa hadir ya. Iya, Jam segini belum bisa hadir. Jadi kita bahas yang Hiluxnya dulu aja dan kita bakal lihat-lihat persiapannya nih. Jadi persiapan mental udah siap. Mental alhamdulillah udah siap. Enggak, kalau gue jadi dia, besok pagi gue berangkat, gue udah di rumah, udah ngedok. Ya kan, menikmati rumah dulu. Karena ini sebulan ke depan nggak menginjak rumah nih ya. Sebenarnya karena gue diundang podcast sama Mas aja. Terima kasih ya. Kalau bukan Mas, gue kayaknya udah tidur juga. Kalau di Prekon. Tapi lu ada rencana bolak-balik nggak? Maksud gue, misalkan nih, Labuan Bajo lo balik dulu, ada kerjaan atau apa? So far nggak ada? Kebetulan ada. Tanggal ada. 20. Itu ke Surabaya, ada beberapa seminar kerjaan. Habis itu balik lagi ke Lombok. Hanya sekali itu aja? Hanya sekali itu aja, kebetulan. Oh oke. Sisanya ya udah jalan dulu aja ya? Lanjut terus. Kalau Dan- ada kerjaan lagi, balik Ya lagi. Ya berarti sebenarnya sih fleksibel aja Sangat lah fleksibel. ya. Rencana awal 1,5 bulan, ya bisa jadi 2 bulan Bisa jadi. kalau ada kerjaan apa bolak-balik itulah ya. Ya, kurang lebih gitulah. Dan apakah nanti semuanya tidur di mobil, tenda atau gimana nih? Tripnya gimana sebenarnya? Oke, jadi gue sebelumnya pernah sempat bahas di video persiapan road trip di mana gue nge-breakdown budget-budgetnya. Mungkin Ya, editor gua liat bisa tuh ya. masukin. Ya, gue liat. Nah, di situ salah satu pendekatan yang paling penting yang gue punya mindset adalah ini malam tuh harus tidur di penginapan yang proper. Bisa mandi, bisa boker, bisa makan dan sebagainya. Karena ngomongin dari Sulawesi kemarin gue nyoba camping itu gak reliable lah. Ibaratnya bikin capek dan besoknya pas pagi bangun tuh rasanya kayak gak waras gitu. Oh lo udah ngetes drive lah ya? Ngetes drive seminggu full camping itu rasanya aduh bau, terus Iya, juga iya. mukanya lusuh dan sebagainya gitu. Jadi nggak nyaman. Lusuh, kan udah pakai MS Glow Form ya? Kan itu kemarin belum. Kemarin Kalau sekarang belum. kayaknya kalau camping juga glowing terus itu. Halo Mas Gilang, tolong. Oke, jadi lo kemarin udah test drive, Ya, pakai mobil ini juga ya? pakai mobil ini juga persis. Dan di situ lo berpikir, yaudah deh kita coba overland yang bisa dibilang nyaman aja lah ya. Nyaman aja. Makanya besok ini lo nyobainnya atau planningnya adalah nginep di penginapan. Penginapan yang normal. Apakah ada standarnya harus bintang 5 kayak gitu? Enggak, yang pokoknya harga termurah under 300.000 per kamar kalau Dan bisa. ini belum di booking ya semuanya? Masih belum di booking. Jadi Hari-hari aja. H- berapa tadi lo bilang? H-3 lah, H-4. Rencananya nanti untuk pesan. Oke. Dan jadi ini tenda di belakang buat apa dong? Ini lebih ke buat gaya-gayaan. Atau kalau butuh lah ya? Kalau butuh. Sebenarnya kalau gue kepikirannya Mas, nanti di beberapa spot kayak Padang Savana Doroncanga, Padang Savana Mausui, itu misalkan seharian pengen di sana minimal bisa buka tenda untuk gue rebahan aja gitu loh. Santai. Tapi untuk tidur sih enggak, karena nggak bisa mandi Pak. Ribet. Iya bener. Nah ini di mobil ini rencananya Berempat, isi full semua. berempat ya? Berempat. Wah banyak juga, berempat. Baju-baju tuh bawa berapa banyak tuh? Baju 20 set. 20 set? 20 set. Per Kayak kaos. orang? Iya. Enggak, orang ada yang 5 doang, tim gue ada yang 20 tuh gue sendiri. Untuk kayak kaos hitam tuh gue bawa 15 kalau nggak salah. Buset! Mau jualan dia kayaknya sampai sana di Pulau Rote, ada yakin gue. Karena baju hitam tuh baju paling reliable, kita nggak perlu mikir besok pakai baju apa gitu kan. Jadi enak. Oke, banyak juga yang di bawah ya. Nah, ini kita coba bahas mobilnya dulu dari depan kali ya. Gas. Ini mesin ada yang udah tak nggak? Mesin hanya remap aja kalau sekarang. Di remap di mana? Di remap di 507 power, Roni. Dan gue kurang tahu sih hasil horsepower berapa. Cuman memang secara mapping sedikit lebih ada improvement di torsinya, lumayan oke. Oke, dan ini mobilnya memang masih bisa biosolar lah ya. Biosolar sebenarnya masih bisa. Jadi ini aman lah ya harus. Bisa dibilang aman selama perawatannya tiap 5.000 km sekali ganti filter solar. Oke, nah ini rencananya besok nyampe 5.000 km nggak sih? Sekarang kan odometer gue 35.000 km dan memang kalau ke Rote itu ditarik garis lurus aja dari Jakarta, gue nyoba Google Earth itu 4.000 kilo.
Nah, dengan bayangin itu lautnya banyak kan. Ya paling cuma 3.200, 3.000 lah. Jadi basicnya untuk pendekatannya kayak gitu nggak nyampe 5.000 sih, even sampai Jakarta balik lagi. Oke, jadi harusnya aman lah ya besok. Harusnya aman, insya Allah. Oke, berarti mesin hanya di remap aja. Mesin remap aja, pure. Ini yang gue lihat banyak berubah lampu ya. Ya, lampu ada 20 total lampu dan dengan total setup 600 watt. Ini boleh dinyalain nggak? Boleh, kita coba carain ya. Jadi siapa tahu dia mau diskoan kan di tengah savana nanti. Coba mana? Das. Nah, ini kalau mantang semua. Oh, ini kalau mantang semua. Mantang semua juga bisa. Kalau yang berdansa tadi gimana yang? Berdansa tuh tinggal turunin modenya. Ada. Ini basically ngedansa. Matrix untuk iseng-iseng doang kayak anak-anak diesel pada umumnya, tapi sebenarnya gak ada esensinya, guys. Nggak usah ditiru ya. Nggak Lebih usah ke arah ditiru. estetik ya. Bukan gue yang ngomong, Lagi. dia sendiri yang ngomong. Ya, emang buat keren-kerenan aja lebih cocok buat dipakai kayak diesel war gitu kan. Kita nggak butuh sebenarnya. Tuh. Oh. Ini headlamp biasa, fog lamp juga diisi, dan mini Pro G sebanyak 16 mata. 16. Kelihatannya emang kayak nggak mematikan, tapi kalau didim, ini mungkin salah satu lampu yang paling arogan di Jakarta. Bisa dibilang. Jadi ini mobil sudah selain siap overland, siap mejeng juga ya. Oke. Kurang lebih. Kita ke samping sekarang. Nah, Boleh. ini emang body mobil di wrap full orange ya. Yap, di full orange. Karena emang semua mobilnya orange kayak. Kebetulan, dan karena ini Hilux, gue tuh malasnya adalah orang pada bilang Basarnas. Oh, ya begitu ya. Iya juga ya, orange kayak Basarnas ya. Emang. Iya, kayak mobil rescue, mobil dinas. Kemarin tuh waktu 3 hari lalu gue ke mall, ada ibu-ibu agak tua. Dek, ini mobil apa? Ini mobil saya pribadi, Bu. Oh alah, kirain mobil operasional, warnanya orange. Ya kayak Basarnas. Ya bener sih memang. Ya. Operasional untuk road trip sih, Mas. Ya bener sih, bener. Nah ini terus kaki-kaki udah dinaikin ya kayaknya ya? Udah lift kit 2 inch. Pakai apa? Nah, gue untuk setup kaki full pakai KYB Jaws Japan yang Battle Z. Ini lift 2 inch, dan untuk shocknya, shock depan belakang ganti. Depan tuh springnya ganti juga, belakang pun per daunnya juga ganti dengan load yang lebih rendah. Oke, Ya. Kenapa lebih rendah? Nah, jadi ketika Hilux standar tuh kan loadnya 500 kilo. Emang di build-nya tuh untuk kekuatan banget. Ya. Kalau misalkan sekarang loadnya 200 kilo, itu lebih buat kenyamanan ketika zero load. Atau minimal load kecil kayak gini cuma 100 kiloan. Jadi sekarang secara keempukan, kenyamanan udah jauh lebih baik daripada waktu loadnya tuh load 500 kilo yang standar bener-bener keras banget sih. Nah ini kan sekarang lu banyak nih, ada roof rack, Ya. ada tenda, ada belakang. Itu 200 kilo aja cukup loh? Bisa gue bilang ya 150 lah total maksimal. Ini cukup nih? Cukup. Oh, Nggak oke. lebih dari situ. Nah ini juga pelek udah ganti ya? Pelek ganti, Ban juga ganti pakai yang baru, mode baru nih. model baru. Duratrack RT, tengah-tengah antara ban AT dan MT. Bener. Jadi ini RT ini adalah ban tipe sangat baru kalau di Indonesia guys. Jadi Ya. dulu tuh di Indonesia ada ban tuh HT, MT, AT. Ya. Nah, AT itu adalah pertengahan dari HT ke MT, Ya. namanya AT. Nah sekarang ada lagi di tengah-tengahnya AT, MT, namanya RT. Rukun tangga ya Mas ya? Benar, enggak. Habis itu tahun depan muncul lagi tuh RW, ya kan? Nah ini berarti ini snorkel bolongin body. Bolongin body, orang tulus. Dibolongin bener guys, mobil baru guys. Asli. TJM ngambil di mana nih TJM? Ini ngambil di Banteng Mas, Raptors Motorsport belinya. Ini cakep nih memang nih. Asli Aussie style banget ya Mas ya? Ini emang arahannya Aussie style banget kemarin. Aussie style, meskipun nggak pernah ke Australia tapi ya udahlah, Aussie style yang penting. Aussie style aja yang penting. Nah, roof rack ini pakai apa nih? Nah, roof rack gue custom dari Yogyakarta, namanya Cap Hotek. Kayak apa namanya? lumayan oke. Cap Hotek, jadi kayak Hotek, kepotek oke. patah, tapi bahasanya kayak teknologi. Cap Hotek. Oh, Kepotek. Oh, Ya. ini custom untuk mobil lo atau gimana mereka? Basically mereka bisa buat Triton, bisa buat Ranger dan sebagainya, tapi untuk Hilux emang udah PNP banget sih. Karena dia jepit di bagian pilar atas ini. Oh iya. Oh, Hilux tuh nggak dapat roof rack ya kemarin? Sayangnya nggak dapat dudukan buat ngambil itunya. Jadi ya udah mau nggak mau jepit body. Berarti ini jepit body ya? Jepit body. Wow, lumayan juga. Ini rencana di atas mau dipasang apa? Mau dibawa buat bawa apa? Nah, untuk sekarang ini kan bawa long haul kan atau bawa jeriken isinya 20 liter buat Ini? solar cadangan ya. Cuman nanti ketika
hari ini banget gue berubah pikiran karena besok mau berangkat. Gue pengen masang solar panel yang isinya untuk nge-power power ada apa ya istilahnya power source yang gue taruh di dalam yang bisa dipakai buat Starlink, ngecas HP dan sebagainya. Berarti besok bawa Starlink? Bawa Starlink Oh. buat sinyal internet. Ini apa namanya? Yang lo bawa sekarang cuman itu aja ya? Solar itu Jeriken ya? doang isi 20 liter lah kurang lebih. Tapi selain solar panel ada rencana nggak mau dibawa buat bawa apa di atas? Sisanya udah sih buat kita berdiri aja di atas biar gaya-gayaan. Oh gitu ya. Iya. Emang nggak berencana bawa apa gitu nggak ya? Enggak sebanyak itu. Oh, daleman ada yang diutak nggak nih? Dalaman kita coba mampir sedikit. Ini gua udah ganti jok kulit microfiber. Nah, kemudian ganti speedometer juga dari SPD. Dan fun fact untuk kalian pakai pemakai Hilux 2024 bisa pakai head unit Rush GR biar benar-benar PNP masuk buat CarPlay, buat Android Auto dan sebagainya meskipun pakai kabel nih. Ini tunjukin aja ntar di B-roll. Tapi ini intinya bisa pakai CarPlay dan menurut gue tuh sangat helpful daripada sekedar pakai buat Bluetooth audio yang ya biasa banget lah fiturnya. Tapi ini nggak masang radio apa? HT. Rig HT. Nah. Pengen cuman gue pikir untuk daerah yang seluas itu pakai HT yang Cinaan pun cukup aja sih. Oh, berarti besok bawa HT aja? HT aja. Nggak bawa rig. Oke. Nah ini para sponsor. Nah, di sini sudah dimasukin semua. Ya kan? Jadi ini perjalanan berapa bulan nih nyari sponsor sebanyak ini nih? Ini nyari sponsor timeline-nya waktu itu 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu dapat semua. Luar biasa. Ini kalau boleh tahu lu ngebudgetin bertujuh, Ya. 2 mobil, Ya. sampai rote dari Jakarta, budgetin berapa? Budget itu waktu mikir-mikir dengan berdasarkan itinerary keluar angka 120 juta. Tapi itu pendekatannya ketika semuanya benar-benar bayar. Tapi kan ada yang bisa disupport, Oh, iya, ada iya, yang iya. bisa barter dan sebagainya. Kalau misalkan emang idealnya banyak yang kayak gitu, mungkin pengeluaran bisa 90 atau 85 juta. Tapi berarti ya kalau misalkan kisaran bertujuh, 2 Ya. mobil tuh 120 120 juta 2 mobil. Sebulan, Ke Pulau Rote dengan yang nyebrangnya sebanyak itu. Dan fun fact, yang paling mahal, yang paling banyak biaya adalah penyeberangan kapal sih sebenarnya. Oh iya? Daripada hotel ya. Penyeberangan kapal tuh ada yang 2,5 juta satu mobil, yang dari Larantuka ke Pulau Kupang, ke Pulau Timur itu 2,5 juta per mobil. per mobil dan 1 orang doang biasanya ya? Kayaknya 1 orang doang dan mungkin kalau nambah orang bisa lebih ini lagi sih. Itu penyeberangan lo paling jauh yang mana? Dari Larantuka itu Kupang? ya ke Kupang. Itu bisa 2 hari. Itu 2 hari tuh? Kayaknya ya, gue agak lupa sih atau beberapa puluh jam lah intinya. Itu yang paling jauh ya? Itu paling jauh. Jadi sebagai gambaran, Eurovi ini sama timnya dari Jakarta ke Banyuwangi. Yap, Jakarta Banyuwangi, Banyuwangi Bali, Bali Lombok, Sumbawa, terus lanjut ke Flores, Labuan Bajo, terus lagi sampai Larantuka, turun sampai timur, baru ke Rote. Kupang. Ya, Dari Kupang baru nyebrang lagi ke Pulau Rote. Pulau Rote. Jadi emang itu full naik mobil tuh ya. Full naik mobil. Cuman Mau ternyata nggak mau. beliau Eurovi bakal balik naik pesawat. Naik pesawat, capek Pak, gak kuat. Ya mungkin pasti dia sibuk juga lah, pasti ada kerjaan lagi lah. Kerjaan lah, kerjaan. Nah, jadi emang tripnya nih 1,5 bulan lah. Iya. 1 bulan setengahan timeline-nya. Timeline kalau lancar semuanya ya. Oh, lancar semua, Ya, doakan. karena emang ke Indonesia Timur challenge-nya itu adalah kapal guys. Kapal kan tergantung sekali sama cuaca. Setuju. Ya kita nggak tahu cuaca bakal gimana lah ya. Jadi seremnya yang mungkin di situ lah. Yap, betul sekali. Ya. Dan ini berlanjut lagi ini pakai apa nih? Ini MetLife Smart Track, fabrikasi asal lokal ya, Bandung. Bandung. Gue isi dengan beberapa baju-bajuan nih, mungkin bisa di-shoot. Ya. Baju-baju hoodie, terus ya kaos hitam juga banyak, kaos kaki dan sebagainya. Jadi rencananya yang diisi di sini apa nih? Nah, ini adalah baju ini pertama. Terus yang kedua mungkin bisa kayak barang-barang yang bisa kena air lah. Contohnya misalnya gue nyimpen buah-buahan atau barang-barang apa yang udahlah ini aja. Terus baju kotor pun gue simpen di luar nanti. Oke, karena ini area sini area yang tidak kedap air ya. Tidak kedap air, kena panas juga, kena dingin juga ya nggak masalah. Karena emang udah gue kasih storage box untuk yang kalau gue nggak pengen kena air. Oke, jadi ini lo nggak bawa kompor, nggak bawa kamar mandi, Anjir, kagak sama sekali. alat-alat makan? Alat makan ya kita makan di warung aja nyari-nyari. Si air juga lo nggak bawa ya? Air cuman bawa galon di Bawa belakang. galon. Ya kita coba lihat ya sekalian ya. Nah, ini gue bawa galon. Simple banget sih, nggak gimana-gimana. Gue galon ini berapa liter sih kalau nggak salah 15 liter. Ditaruh aja udah. Dan fun fact untuk kalian user double cabin, carilah karet kayak gini karena sangat mencegah. Biasanya kalau rem mendadak tuh suka wodar. Iya. Ini gue beli cuma 300.000 doang, orang Bandung custom gitu. Ya, jadi ini
apa namanya? Ini kiri kanan laci semua ya? Kiri kanan Berarti laci, 4 bahkan laci ya? termasuk tengahnya, Mas. Ini buka sini. Nah, Oh. ini juga laci, isinya storage box juga gue taruh. Sangat komprehensif dan banyak yang bisa disimpan sih. Kamera lo taruh mana? Kamera dalam lah. Kalau Kamera dalam. Ya. Oh, berarti 5 laci ya, guys? Basically 5 laci. Dengan ini yang laci paling besar, diisi storage box paling banyak. Oh. Mau ke tenda gak? Buka. Ya, gue baru mau nanya sih. Tendanya bisa dibuka nih. Oke, bisa dong. Nah, Kita ini coba pakai ya. mat life juga ya? Mat Life ini. Namanya hard shell 2%. Nah, ini enaknya adalah cuma tinggal buka Ada doang. hidroliknya. Nah, Jadi tinggal buka doang. culture sekali. Bener. Jadi cocok kalau misalkan para suami yang tiba-tiba beli pelek nggak bilang, disuruh tidur di luar, punya beginian. Tuh. Nah, ini kalau dibuka ada batang-batangnya. Mungkin kita bisa review lebih lengkap nanti lah. Tapi jadi- intinya bisa dipakai buat tidur 2 orang, cukup nyaman juga sih, Mas. Overall, Mas. Coba. Siapa yang Coba lihat naik. dalamannya? Ayo. Gaskeun. Ah. Sip. Nah, sih guys. Coba lihat dalamnya gimana dalamnya. Dalamnya nih kita buka dikit ya. Ini ada sletingnya. Kayak gini. Oh, double sleting. Ada sleting iya, yang iya. jaring biar nggak masuk nyamuk. Ini Mat Life guys, ini merek dari Bandung. Bandung local pride. Udah gue taruh sleeping bag juga di dalamnya. Ini gue kasih flash kali ya biar sedikit Benar, kebayang. karena kebetulan di kamera saya kok gelap sekali. Nah, coba apakah kelihatan? Tidak membantu, ya Tidak sudah lah. membantu. Tapi Yang ya- penting kelihatan lah. Kurang lebih kasur. Jadi ini kasur, sebenarnya bisa naruh bantal sih. Sebenarnya bisa. Oh, ini udah empuk ya. Empuk banget, ada Udah kasurnya. ada kasurnya. Mm-mm. Spraynya juga ada, tapi nggak ada ini sih. Kayu buat bersihin. Tahu nggak lu? Ya ya. lidi. Anjir. Jadi ini kalau misalkan urgent butuh buat tidur lah ya, Yap, kita bisa pakai ini. bisa pakai di sini. Looknya juga cakep sih kalau kita turun nih, Mas. Dan itu warna orange-nya Sama, nggak sengaja sama ya? nggak sengaja sama. Nih kalau lihat dari depan, itu tuh bagus aja gitu ngeliatnya kayak, Iya, iya, memang. wih gitu. Ada something's going on. Cakep-cakep. Sebenarnya sih ada beberapa yang naruh solar panel di sini. Oh iya, setuju gua. Jadi parkirnya pun dimadepin ke matahari kan. Ya ada Iya. kayak gitu. Bisa Dan ini diatur. juga udah pakai awning guys, dari MetLife juga ya, Mat Life juga. yang 270 derajat. Betul. Artinya, jadi awningnya di sebelah kiri sini. Cuman ketika itu dibuka, ini atapnya sampai Set. ke sini. Melebar. Sampai Betul. sini ya? Sampai sini, sorry. Sampai sini. Habis itu Iya. ya? Ya, jadi ini tinggal dibuka nih. Wut, sampai sini. Wow. Enak lah, biar nggak kepanasan dan nggak kehujanan lah. Bener. Jadi ini so far modifikasi yang dilakukan ada lagi nggak? Yang belum gue tahu nih. Yang belum dibahas. Belum dibahas ya. Roof rack udah, tenda udah, awning juga udah. Ada hal minor tapi gue rasa penting banget ketika kita mau buka tenda di tempat yang gelap, Mas. Gue ngasih lampu di sini. Random sih, tapi lucu. Yaitu lampu steady di kiri. Ini tembak emang lebar banget. Kalau dilihat langsung itu silau, tapi kalau kita nyalain, sorry. Kita coba ya. Nah, Terang sih. lumayan terang. Dan ini kalau misalkan dipakai buat camping malam, itu juga lumayan ngebantu banget buat kita bisa gelar-gelar kursi misalkan di sini nih. Bener. Terus gelar-gelar meja kalau ada meja. Ya, secukupnya lah. Sisanya udah ini rak-rakan kayak tadi buat isi-isi barang. Berarti baju-baju semua di luar ya rencananya? Baju-baju di luar. I see. Ya. Nah, ini kalau boleh tahu, lo modifikasi nih, kalau misalkan semuanya budgetin berapa sih? Oke, Kalau kalau kira-kira berapa nih habisnya? kalau ini bumper gua Toyota lumayan. Kenapa Agak-agak. malah gitu? Kayaknya karena habis bongkar lampu. Udah, nggak apa-apa. Toyota at its finest. Gak apa-apa. Jadi total lo udah budget modifnya udah berapa nih? Modif ini total ngabisin kalau misalkan by duit ya dihitung banget 250 jutaan lah. Mahal di wrapping, terus ban, velg dan sebagainya. Dan riset-risetnya sih kan banyak yang udah gue modif, ganti dan sebagainya. Oh, 250 itu dengan barang-barang yang gak jadi dipakai. Gak jadi dipakai. Banyak. Apa contohnya apa kalau boleh Contohnya tahu? kemarin gue pernah beli roller lid yang kayak gini. Apa? Tutupan bak roller lid. Oh, Iya. bak yang dibuka gini. Itu kemarin mereknya EGR. Kayak gini set gitu kan. Setelah gue masang tenda yang Nggak nggak bisa bisa dibuka. dipakai. Iya. Itu 28 juta sendiri. Itu nggak jadi dipakai. Terus pernah sempat pakai lift kit yang lain, kurang enak, ganti pakai ini. gitu, lift kit tuh udah lumayan tuh. Lumayan. 20-an. Waktu itu gue 25-an juga. Nggak jadi dipakai. Nggak jadi dipakai. Pakai ini akhirnya. Ya, Oh, pakai berarti ini. ya 250 ya udah. Tapi kan udah hampir 7 bulan ya? 7 bulan ya oke Ya, lah. oke lah. Timeline-nya lumayan lama. Ya. Sebenarnya kalau ngomongin
tenda, roof rack sama itu doang tuh berapa Ya. sih? Kalau tenda itu dihargain tuh kalau nggak 20 salah ya? di 13 jutaan Oh mas. 13 ya? Iya, kalau nggak salah gue agak lupa. Smart rack 15, terus roof rack tuh gue beli 4 juta. Oke. Iya, snorkel ini 8 juta, mahal karena pengiriman dari Australia. Ini Fun fact, merek bagus tuh Jam. iya, fun fact kalau misalkan kita beli barang dari Australia katanya sama ongkirnya tuh 1:1. Masa? Barang yang 4 juta ongkirnya bisa 3,8an gitu. Wow. Katanya gitu kan. Lumayan juga. Nah, Jadi ini kalau agak mahal. ditanya ada yang belum lo puas modifnya apa? Bumper besi. Pengen pakai yang rival. Sebenarnya belum ya bumper ya. Iya, bumper depan belakang yang sampai grill-grill gitu kan ada fog lamp-nya. Jadi ibaratnya kalau misalkan ada yang mau iseng-iseng orang nge-rem mendadak untuk main-main apa itu ya aman lah. Oh, jadi iya bumper dia enggak sih. Iya. Sama yang gue lihat kayaknya lo nggak masang winch. Enggak masang. Ada alasan tertentu? Awalnya masih nyari clean dulu sih yang kayak ya udah pakai bumper konvensional. Kalau misalnya pengen masang winch ya mending sekalian bumper besi sambil nyari budget Mas gitu. Ah bisa aja dia cari budget. Tapi guys memang ini gue belajar dari ada salah satu teman juga suka overland. Ya. Dia pakai Fortuner, Instagram itu 272 Adventure kalau nggak salah. Oke. Dia juga bilang tuh, iya mas saya sengaja nggak pakai winch itu biar saya tahu batasnya lah. Oke. Saya kalau saya pakai winch, Ya. saya jadi lebih berani nyari jalur, Oke. tapi bisa jadi lebih sering kejebak. Iya, masuk akal. Karena kalau nggak punya winch, saya kan lebih tahu batas diri, jadi nggak. Ya seenggaknya nggak kejebak yang susah banget lah ya. Tapi Main besok aman. rencana semua mostly on road ya. On road ya paling pasir-pasir Iya sih, soal jajal off-road pasir. ya. Nggak yang sampai tanah, nggak sampai sungai. Pun kalau sungai ya cari yang cetek banget Iya aja iya iya buat iya. konten. Iya. Dan besok apakah ada kayak ditemenin orang lokal gitu di sana? Nah, kan gue tadi berangkat bertiga mas. Jadi tadi proporsional, 2 mobil isinya per mobil tuh 3 orang. Nah, karena gue kebetulan kenal 1 orang yang kebetulan temennya di NTB dan NTT banyak banget, namanya Kiki, orang Lombok. Jadi gue ajak dia sampai Lombok, dia ikut sampai ke Rote. Karena dia emang bisa benar-benar bahasa NTT, Oke. bahasa NTT bisa, mukanya pun sangat NTT sekali. Jadi Iya. ada pembolehnya lah, pengamannya. Ada warlock lah ya. Ada warlock bahasanya. Yang bisa nemenin lah ya. Ya, jadi persiapan semua udah aman nih. Udah aman, tinggal baca-baca doa aja sih. Besok pagi berangkat banget nih. Iya. Besok pagi. Wow, jadi kalian jangan lupa follow. Lo ntar lu, lo update-nya di mana? Di Eurovi apa di garasi Eurovi? Nah, enggak. Itu garasi udah akun yang nggak akan gue aktifin ketika gue lagi overland. Fokusnya ke Urovi. Untuk update, gue belajar dari Den Dimas Bubur Ayam Racer. Kali. Upload di semua platform. YouTube, Instagram, TikTok, YouTube Shorts, snack video. Jadi banyak lah ya. Snack video enggak, bercanda. Jadi banyak lah besok. Banyak Pokoknya semuanya kalian kalau mau ngikutin, karena bakal seru banget nih ya kayaknya ya. Semoga. Lo besok banking video atau upload rencananya Tiap gimana? hari akan ada produce konten jadinya. Kayak gue pengen tetap ada sense of gue di sini kontennya itu gitu. Lo bawa berapa laptop, berapa memori, berapa kamera? Laptop 1, memori banyak, kamera pun 1 aja sih. Jadi Itu doang nih? kamera Sony 1, drone juga 1. Drone ada 2, ada FPV, ada aerial konvensional, ada Osmo Pocket buat vlogging. Udah, itu aja sih sama Oh HP. Iya. Keep it simple, bro. Bener, gue setuju banget kita Iya simple kan? karena emang ya perjalanan jauh kan. Iya. Kalau bawa kebanyakan barang juga lebih berat. Lebih berat dan lebih berisiko sebenarnya sih, Mas. Bener, Ya. bener. Jadi kita doakan yang terbaik. Terima kasih loh. Makasih banyak. Doakan ya, Masku. Bismillah, semoga besok aman-aman. Amin. Kalian tunggu, gue juga akan penasaran nontonin dia. Seru banget kayaknya sampai Rote. Semoga semuanya lancar-lancar. Dan ingat tujuan akhirnya, kalau kata temen gue yang suka touring, tujuan akhirnya dari touring kayak begini tuh adalah pulang ke rumah dengan selamat. Sampai bisa rebahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Save Jalan. See you next video guys. Bye-bye. Bye-bye. Jadi deh.